Bahasa Indonesia termasuk unsur budaya Indonesia. Bahasa Indonesia akan senantiasa tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap orang Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi maupun non-resmi. Agar bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tetap terjaga dan terpelihara, pembinaan terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, usaha untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan kepribadian bangsa bisa terwujud dengan baik melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jika hal ini dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membuat anak didik mampu mengintegrasikan diri dalam masyarakat Indonesia. Adanya globalisasi yang didukung dengan berbagai peralatan komunikasi mutakhir yang sangat efektif dalam berbagai aktivitas masyarakat dunia, fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan kepribadian mulai menghadapi tantangan dari berbagai bahasa dunia, terutama bahasa internasional yang digunakan oleh berbagai bangsa. Untuk itu, fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia kini dan masa depan bagi siswa itu menjadi lebih penting. Meskipun demikian, pelajaran bahasa atau sastra Indonesia pada umumnya dianggap sebagai mata pelajaran yang mudah dan tidak perlu dipelajari secara serius. Dari sikap seperti ini, kemudian timbul bermacam-macam masalah yang menyangkut guru bahasa Indonesia, murid, tujuan pelajaran, metode mengajar, dan lain sebagainya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah guru. Guru yang bermutu dapat diukur dari beberapa faktor. Salah satunya kemampuan profesional. Tidak dapat dipungkiri, baik di sekolah-sekolah masih terdapat beberapa guru yang kurang profesional dalam mengajar. Mereka masih menunjukkan cara-cara lama dari hari ke hari ataupun waktu ke waktu. Singkatnya, belum ada perubahan. Bagi guru yang kurang mempunyai kemampuan profesional, upaya yang dapat dilakukan adalah guru harus berusaha mentransformasikan kemampuan profesional yang dimiliki ke dalam proses belajar mengajar. Upaya tersebut dapat ditujukan oleh penguasaan keahlian mengajar, baik penguasaan materi pelajaran, penggunaan bahan pembelajaran, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, maupun upaya untuk selalu memperkaya serta meremajakan kemampuannya dalam mengembangkan program-program pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan produktif dan berhasil jika guru hidupnya sejahtera. Karena dengan hidup sejahtera akan memberikan kontribusi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yakni adanya kegairahan dalam bekerja, semangat kerja yang tinggi, dan percaya diri. Guru bahasa Indonesia juga harus menumbuhkan sikap, minat, dan motivasi siswa dengan cara memvariasikan teknik dan materi pelajaran sesuai dengan keinginan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa pun merasakan bahwa bahasa Indonesia juga penting untuk dipelajari. Dengan demikian, akan tumbuh sikap bangga dan menghargai terhadap bahasa Indonesia. Tidak hanya di sekolah, dalam dunia kerja pun, jika pemerintah memutuskan bahwa untuk menjadi pegawai di perusahaan-perusahaan tidak hanya sekedar mewajibkan bisa berbahasa Inggris aktif dan pasif, tetapi juga mensyaratkan calon pegawai memiliki penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.